Halo sobat mekanik, kali ini kita sedang mengerjakan power steering lagi ya. Untuk kali ini adalah Toyota Innova. Nah, untuk Toyota Innova ini bensin tahun yang generasi pertama nih. Tapi kalau dilihat dari basic chassisnya atau frame-nya, itu sama dengan Hilux pickup Revo. Nah, ini dia, sama ya. Kalau kita melongok ke bawah itu sama dengan Innova. Ini Hilux, yang kita lihat Innova ini. Nah, hampir sama ya. Jadi posisi power steering juga hampir sama, bentuknya juga hampir sama dengan Toyota Hilux. Hiluxnya ada seperti ini, pegangan membernya. Jadi sebelum kita bongkar rack steeringnya, kita copotin dulu. Terus kita copot power steering bottomnya. Itu sama dengan punya Hilux ya, persis. Jadi Hilux pickup ini mungkin basic frame-nya sama dengan Innova. Bentuknya juga saya rasa masih sama. Struktur kaki-kakinya hampir sama semua. Sekarang kita mau copot ya. Oke. Copot rack steering-nya itu. Nah, kalau Innova itu bautnya dua ya, satu di sini, satu di sini. Jadi setelah membernya lepas itu 1, 2, 3 bautnya, sama di sini satu. Pegangan membernya lepas, yang itu ya, yang itu tinggal buka ini. Tapi sebelum buka ini kita copot dulu selang-selangnya ini, kita copot dulu selang-selangnya itu baut nepelnya 1, 2 kita copot. Nah, tirotnya copot dulu sebelumnya ya, udah copot. Nanti kalau ini sudah lepas selangnya, ini bautnya dilepas, dicopot, tinggal turun aja. Sekarang udah turun ya, kita mau bongkar. Jadi pertama kita buka itu adalah ini. Kita buka dulu itu ya. Kita buka dulu rack end, skalanya segala macamnya, terus ini kita copot, pipa cacing, terus ini. Oke.
Nah udah bongkar semua ya, kita bersihin bensin dulu. Nah untuk melihat gimana perakitan punya Innova di video selanjutnya, oke? Ini kita hanya bongkar aja, jadi bagi teman-teman ingin tahu cara bongkarnya seperti itu caranya. Oke, jangan lupa cek radar mesin sebelum dipakai, oke? Nah, sekarang kita mau pasang seal yang di pinion sini ya, seal pinion body valve. Kita cari, ini sealnya udah kita ganti, tapi sebelum kita ganti kita potong dulu per-pernya ya, supaya dia lebih gigit, lebih ngeket. Oke. Oke, pasang semua. Tinggal cari shock yang sama untuk bisa dipukul masuk ke dalam ya. Ini shock 21 diameternya bisa. Oke, sekarang kita pukul pelan-pelan. Sebenarnya sih di press lebih bagus ya. Di press lebih halus, lebih cocok. Pelan-pelan. Sip, sekarang tinggal pasang seal yang di sini ya. Ini juga nggak boleh kebalik, nggak boleh begini, tapi harus hadap ke dalam. Jadi dia menahan tekanan ya. Tapi baknya kita pasang sama ini nih, sama valve-nya. Jadi kita pakai shock yang sama besar ya, supaya nanti nggak ngerusak seal saat kita pasang. Oke, sudah rapat. Akhirnya kita kasih gemuk ya, karena di sini nggak ada oli di sini. Kasih gemuk supaya licin. Bagian sini nggak ada oli. Oke, kita pasang aja. Langsung pasang pelan-pelan. Hati-hati ya. Nah, sip. Oke, sudah rapat. Kita tes. Udah pas ya. Kita mau tes dulu asnya, ada masalah di as, bukan aslinya, udah diganti. Kita ukur jarak sealnya, apakah jangan sampai kita beli seal yang mahal terus bocor lagi. Oke. Jadi ini ada masalah di as yang kita pakai sekarang. Ini kan yang lama udah cacat,
kita ganti. Nah ini cacat, kita ganti yang baru, tapi yang baru masalah. Ini nggak bisa dipoles terlalu dalam. Ini kita ganti yang baru, cuma ini ada nonjol, ini bahaya. Kalau masang seal ini bisa rusak sealnya. Nah, di sini sealnya bisa rusak. Akhirnya kita nanti bubutkan teflon untuk jadi bantalan nanti supaya sealnya bisa ditekan dengan posisi rata ya. Kalau nanti bisa merusak seal ini, ujung ini bisa rusak. Jadi hati-hati beli as yang power steering Innova, as rack steering. As rack steeringnya itu bisa ini ya, merusak seal ini. Harusnya ini posisinya di belakang sini, tapi karena ini pabriknya tidak teliti, akhirnya dia kebalik. Harusnya ini sebelah sini ya, sebelah kiri, ini sebelah kanan ya, serupa tapi tak sama. Ini yang asli dia di belakang sini klemnya, tapi dia malah lebih halus lagi, ada gotnya ya. Nah ini dia lebih rata, perhatikan ya. Nah ini hati-hati beli as imitasi atau yang KW, bisa dipakai, cuma nanti kita buatkan teflon ya, bubutkan teflon yang bahan seperti ini nanti di sini. Oke, jadi tebalnya harus seperti ini, rata, diameternya. Nah ini udah kita bubut ya, udah kita bubut, kasih teflon. Jadi bisa dilihat dari sebelumnya udah rata ya, ini rata. Tinggal kita mau tes dulu apakah nanti di sini dia nutupin lubang ini. Sebenarnya kalau nutupin lubang sih beberapa power steering nggak masalah ya. Jadi sekarang kita mau coba masukin ke selongsongnya ya. Ini untuk ngetes saja ya. Jadi di dalamnya masih ada seal yang lama yang bocor kemarin. Jadi kita tes pasang body valve, jadi simulasi ya, sebenarnya ini simulasi untuk mengetes ngetes titik mentoknya ya, titik mentok, titik matinya itu kanan kiri. Kita putar. Ini kelihatan ya, ini pistonnya tutup. Nah, jadi pistonnya menutup lubang ya, tapi masih ada sedikit sebenarnya. Tapi itu bisa disiasati dengan cara mencolok sedikit pistonnya. Mencok pistonnya sedikit supaya ada jalur oli untuk menekan piston. Nah sekarang saya colok dikit aja ya. Colok sedikit untuk jalur tekanan oli. Coba lagi masuk, tes.
mentok kanan ya. Nah ini sudah lumayan ada celah lubang piston nih. Nah jadi olinya bisa masuk ke dalam, tinggal kurang dikit aja coakannya. Udah lumayan sih, olinya bisa kencang masuk ini. Nah ini udah kita tes masuk. Nah ini udah bisa rata ya, mekannya rata, udah aman. Tinggal kita pasang aja yang asli. Ini seal yang baru tapi yang KW ya. Kita tes aja ini, coba untuk ngetes aja dulu. Udah bisa, kita copot aja. Jadi sekarang kita mau buka seal yang dalam itu ya. Kita mau copot seal yang dalam. Kita pakai kunci shock. Kalau enggak kita paksa rusak aja, nggak apa-apa. Oke, sealnya udah kita copot ya. Kita rusak aja nggak apa-apa. Jadi rusak nggak apa-apa. Yang penting dinding yang di sini nggak masalah. Ini sekedar informasi buat teman-teman, kalau mau ganti seal power steering Innova harus yang orisinil di dealer ya belinya ya. Di dealer itu harganya 1 juta lebih. Ya ini 1 juta pas lah kalau yang ini ya. 900 sekian plus pajak 900, hampir 1 juta kurang 5.000. Jadi ini seal asli. Jadi dia terbagi antara seal rack steering dengan seal pinion ya. Nah, seal pinion. Tapi kalau beli yang KW itu harga 400-500 dia sudah komplit seal pinion atau body valve dengan seal as rack steering. Dia jadi satu set sama yang ini ya. Tapi kalau yang orisinil dia terpisah antara seal rack steering, seal yang di sini dengan yang di body valve ya. Ini orisinil Toyota made in Malaysia, gasket kit power steering. Ini kode partnya. Nah sekarang tinggal kita rakit. Ini kita buka sealnya dengan sangat hati-hati ya. Pelan-pelan kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak ada masalah lagi karena ini yang punya sudah 3 kali bongkar rack steering. 3 kali bongkar rack steering. Kita ukur sealnya sama yang KW. Sama mirip. Ini yang KW ya, ini yang asli. Kita lihat bedanya, memang beda, finishingnya dia sangat halus yang di sini ya. Kalau yang ori itu di sini finishingnya sangat halus. Ini sangat halus, beda sama yang KW. Ini kasar. Ini kasar finishingnya. Jadi yang di sini ya. Nah ini. Ujungnya ini kasar. Nah, kalau yang ini halus. Ini halus. Nah, serupa tapi tak sama. Kalau yang ini nggak masalah ya, karena yang utama itu dari seal power steering. Sisi yang ini sama yang ini, itu yang paling utama ya. Itu harus betul-betul bagus. Oke. Nah, ada baiknya saya mau potong sedikit pernya, dikit aja, supaya nanti bisa lebih nekan gigit ya. Kita pasang langsung ya, kita pasang langsung aja. Kita pasang langsung, di asnya harus dilapisin dulu ya. Nah jangan lupa selongsongnya dikasih oli dulu biar licin ya, biar licin.
Jadi yang ini saya ganti aja ya, yang asli semua pakai yang ini, yang ori. Kita copot aja. Jadi ini nggak bisa kita ganti seal karet orinya ya, karena gini, ini di kedalaman ini lebih gotnya ini atau pistonnya ini kalau kedalaman ringnya ini kurang dalam ya, jadi beda sama yang asli lebih dalam, jadi nggak bisa kita ganti orinya. Kita cuma pakai yang bawaan yang ini as ini, karena memang dia beda ya. Tapi ya kalau Mas ya. Jadi seal teflon saya ganti ya, saya ganti yang baru, yang bawaan dealer. Jadi biar lebih baru ya. Oke, sekarang pasang seal ini. Tapi harus dilapisin dulu gigi yang ini supaya nggak kena sampai rusak sealnya. Ini asnya kita kasih oli yang di sini ya. Yang di sini nggak usah dikasih oli, yang dicukup di sini. Oli di sini biar licin nanti. Ini seal mahal, hati-hati ya. Tapi kita pasang. Nah ini kita pasang dulu ini ya, pelapisnya plastik ini. Ini harga seal 1 juta, jadi harus hati-hati. Saya pun juga ngeri-ngeri sedap. Masangnya itu ngeri-ngeri sedap ya. Ini nggak boleh kebalik, jadi yang ini sisi dalam ya, ini sisi belakang, sisi luar. Ini kita sambil masukin pelan-pelan ya. Mentok, rapet, tek. Nah ini kan aman, jadi nggak merusak. Jadi adanya teflon ini dia ya nggak merusak seal yang ini ya, jadi nggak merusak seal yang ini ya. Nah jadi dia aman. Kalau ini teflon nggak ada, jadi sealnya ini bisa rusak kalau saya masukkan di sini. Sekarang tinggal kita masukkan aja di selongsong track steering. Nah ini harus dipres, harus bagusnya dipres ya, dipres. Nah pelan-pelan. Jadi kalau udah masuk seperti ini nggak boleh dikeluarin lagi ya. Ini sekarang saya mau pasang seal yang di belakang sini sekaligus. Nanti setelah itu saya bawa ke tukang pres untuk dipres. Oke. Ini kan udah mentok ini. Udah mentok. Tinggal dipres sedikit. Ya. Keras deh ini. Keras, udah. Iya. Udah mantap deh. Udah cukup, udah cukup. Sekarang pasang ini harus hati-hati juga ya. Kita kasih gemuk juga di sini asnya. Sealnya kita kasih oli, nggak masalah, nggak licin.
Nah, jadi sama seperti yang satunya, dia menghadap ke dalam semua ya, menghadap ke piston. Kita masukkan semuanya. Ini kita pasang dan kita kasih gemuk, oke. Terus yang ini bushingnya kita kasih gemuk biar licin. Karena dia beradanya di posisi di luar ya. Posisi di luar. Pasang, tapi baliknya kita lem ya, kita lem supaya juga air nggak bisa ngendon di sini. Ini kita kasih lem tipis-tipis. Silnya juga agak seret ya, kita bisa pukul pelan-pelan. Jadi ini udah masuk beratnya ya, tinggal dikencengin aja. Jadi tadi sambil dipukul dikit, sambil diputar, sambil dipukul, sambil putar. Ini sekarang tinggal ngencengin aja. Jadi hati-hati kita kalau ngeragum, jangan sampai kena pipa yang ini ya, levelnya bahaya. Ya, pelan-pelan ya. Kurang masuk kuncinya. Nah, masuk lagi. Nah. Oke. Nah, sekarang kita mau racik lagi setelah kita press. Yang ini ya udah kenceng. Ini udah kenceng. Tinggal kita, ini kalau ditekan ya, ditekan asnya ini lubang ditekan, asnya ditekan dia, nah dia mendal karena kedap nih. Nah, ini kalau dilepas, ditekan, nah dia nggak bisa ya. Tapi kalau ditekan gini, tutup. Nah, oke, kita pasang ini, kita kasih gemuk yang banyak dalam. Bearing kita, jadi kelemahan di sini bearing itu tidak di dalam seal ya. Jadi tidak ditutup oleh seal. Jadi kalau dia kemasukan air dari karet bootnya bocor, maka ini bisa rusak bearingnya, seperti hilep yang saya kemarin itu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi ini masalahnya di sini karet boot. Intinya karet boot harus sering-sering cek karet bootnya, ganti karet boot setahun sekali itu wajib. Jangan disepelekan karet boot. Kalau nggak tahu karet boot seperti apa, seperti ini ya. Ini karet bootnya, ini robek. Ini robek aja, masukkan air, udah cacat, asnya cacat, wajib cacat. Ini kunci utama dari rack steering itu bisa awet. Jadi kebanyakan bocor karena ada keropos, kena air, sealnya rusak, kemakan keropos, udah selesai.
Ini asnya kita kasih gemuk juga yang banyak bagian sini ya, yang banyak biar kenyang hasilnya. Nah, sip. Kita putar posisi pipa cacingnya menghadap ke sini ya. Ini kita kasih gemuk di sini yang banyak juga ya. Jadi kalau nyetel ini harus mentok sekali ya, harus mentok seret, nanti baru di setel mundur. Nah seperti itu caranya, supaya nanti nggak ada spelling bunyi di bagian setir. Ini adalah kunci untuk ini ya, untuk nyetel. Ini mentok. Ini udah dipukul sama bengkel yang sebelumnya ya. Mudah-mudahan nggak masalah karena asal juga bukan orisinilnya. Nah ini serat sekali ya. Kalau serat sekali seperti ini, kita kendorin aja yang ini sini. Gak usah kita tandain ya. Kita tambahin dikit. Ini sedikit aja udah keras loh, lagi banyak. Banyakan, kurangnya dikit. Nah, gitu ya. Sip. Jadi ini mentok dulu rapat sampai susah seret sekali, nanti baru dikurangi dikit-dikit. Itu caranya. Nah, sekarang kita tinggal kencengin aja. Nah ini kita tandain
Yang fixnya, nah ini ya. Tadi yang pertama ada seret, terus ini yang fix oke ya. Fix oke, nggak ada seret-seretnya. Tapi kalau dia berputar dikit ya kita mundurin lagi. Atau kalau nggak pakai cara ditahan. Oke. Nah sekarang udah seret. Sekarang saya mau lihat ini mentoknya setelah saya ganjal ini teflon. Kira-kira mentok setirnya kanan seperti apa ya? Ini setirnya udah mentok kanan. Kita lihat di sini. Nah itu ya, ada sedikit ruang. Masih ada sedikit ruang untuk oli bisa masuk. Nah ini ada sedikit ruang ya, kelihatan. Bentar. Nah ini, nah teflonnya nggak sampai mentok, berarti bagus ya. Jadi bagus, nggak ada masalah. Oli pun bisa masuk dengan baik karena sedikit dicoak. Nah, oke. Selanjutnya ini kita ganti karet o-ring yang di pipa cacing ya. Ini nggak perlu kita ganti. Ini yang bawah itu yang pendek ya. Kita lihat tidak ada kotoran. Harus betul-betul bersih ya. Rasanya juga bisa maksimal. Nah, pendek bawah, kalau pendek di atas bisa juga tapi bukan. Dia di bawah ya. Ini seperti ini. Nah, oke. Nah, ada satu lagi kalau mengukur spelling ini ya. Nah, setidaknya saat ini sebelum keras juga ini diukur gerakan seperti ini ya. Ini ditahan, jadi tidak kelihatan ya.
Nah seperti ini ada spelen nggak, asnya nggak boleh goyang ya, asnya nggak boleh goyang, kecuali dikit sekali nggak masalah, nggak boleh goyang, karena kalau goyang nanti dia bisa membuka sisi seal ya. Misalnya dia goyang, misalnya dia bisa goyang seperti ini, nanti dia akan bisa membuka atau mencungkil sisi seal yang bagian dalam seperti ini. Nah jadi di sini bisa bocor, jadi harus betul-betul ini jadi perhatikan. Asnya nggak boleh ada goyang kiri kanan. Oke, sekarang tinggal pasang rack end. Ini yang ini bisa kita tekuk ya supaya buat ngancing. Setirnya kita bagi dua ya, untuk kanan kiri berapa putaran. Kanan mentok. Oke, di sini ya. Nah, di sini 1, 2, 3, 4 kurang dikit ya, jadi kita ambil angka 1,5 nambah 1/4. Setengah nambahnya seperti ini, berarti nambahnya di sini ya. Nah ini tengah-tengah ini. Kita bisa ukur pakai scale mark juga. Sini 5 cm, sini. Nah ini. Berarti itu karet boot yang ini, yang panjang di sebelah kiri ya. Kalau asli, yang asli Nova ada 2. Nah ini panjang sama pendek. Nah ini, jadi panjang sebelah kiri.
Sekarang udah selesai terakit ya. Waktunya kita pasang di mobilnya. Oke. Ya di sininya ya. Sekarang kita mau lihat di bawah, nolong. Full kanan, full kiri. Udah lurus. Aman, sekarang mau sporing dulu. Oke bang, sekarang luruskan setir, matiin mesin. Sekarang kita mau lihat ukur bagi duanya ya. Cek bagi duanya apakah bisa. Satu, dua, tiga, empat, sini empat kurang sini sama sini sama sini ya. Tuh satu dulu ya, ini terus setengah sini. Terus nambah lagi 4 kurang segini, berarti nambah segini. Artinya ini posisinya harus ya sampai setengah. Ini kan setengah nih, setengah di sini, berarti di sini ya kan. Itu di sini. Nah, ini bagi dua ya. Sekarang kita bagi dua gitu ya. Nanti ban menyesuaikan yang di ini setir lurus sporingnya. Ini kita copot di posisi tengah-tengah. Nah, kita tes hidup ya. Terus bagi dua, satu, dua, sini ya, nah sini, satu, dua, pas. Pas nggak? Nah, coba kita loncat satu gigi ya, satu gigi kiri. Bener yang tadi ya, jadi satu tadi bener yang tadi. Nah, kita lihat speedometernya pas.
satu gigi kanan. Ya, sudah cukup. Ya, kita tinggal lurusin. Sekarang udah lurus, kita lurusin. Nah, udah pasang tali. Benang ya, pasang benang, sporing. Ini kalau longgarin, ini dibuka, nanti di install di sini ya. Maju mundur, putar kanan atau putar kiri. Jadi kita lihat yang ini ya, yang ini dia harus betul-betul rata, bukan dia mendorong ya, tapi rata. Tengah, pas. Ada yang goyang. Nah, ini dia ada speleng ya, nempel sekali. Banyak kan. Langsung dulu ya, kita tes jalan, oke? Oke, kita mau tes jalan dulu ya. Nah, setirnya lurus ya, aman, gak ada masalah. Oke, jalan juga lurus. Oke, sip. Nah, sahabat mekanik, pekerjaan kita udah selesai ya. Udah selesai, dan saya harap video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kalaupun ada kekurangan, mohon maaf, karena mungkin cara saya masih belum tepat untuk mengerjakan sesuatu. Tapi itulah cara saya yang bisa saya bagi kepada teman-teman yang masih ingin belajar ya. Karena saya juga masih belajar, masih banyak perlu saya pelajari. Oke, sahabat mekanik, jangan lupa cek roda dan mesin sebelum dipakai. Oke? Mesinnya enak banget nih, kayak mobil baru. 69.000.